Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para ikhwan wa akhwat, insyaallah pada pertemuan kita pertama kali ini kita akan membacakan kitab Al-Khulasah fi Ahkam wa Fatawa Ramadan. Kitabnya sudah saya share PDF karena ini termasuk kitab yang dibolehkan oleh pengarangnya untuk dibagikan, atau istilahnya saya dapatkan dari website Al-Aluka, yang dimana di situ dia sudah dikategorikan bisa dibagikan secara legal. Dan kita akan mulai dari sedikit mukaddimah di sini, tapi tidak saya baca seluruhnya karena nanti kita langsung masuk kepada kitab. Jadi bagi yang sudah belajar bahasa Arab, ada tambahan apa istilahnya ya, praktek ilmu ya, bisa baca Arab gundul tanpa harokat. Dan bagi yang tidak bisa bahasa Arab, dapat tambahan ilmu juga tentang hukum-hukum seputar Ramadan. Dan kenapa kitab ini penting dan saya pilih? Ya, setelah saya lihat ini kitab yang cukup bagus karena merangkum fatwa-fatwa yang ada dengan tidak fokus kepada satu mazhab tertentu. Dan kita lihat di sini ya, beliau menamainya dengan kitab Al-Khulasah fi Ahkam wa Fatawa Ramadan, karya Dr. Sa'ad Atiyah Fayyad. Aslinya adalah kumpulan dari fatwa yang sering ditanyakan, terus beliau kumpulkan menjadi sebuah buku ini. Asal-usulnya seperti itu. Dan beliau banyak merujuk kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang insyaallah pada sore hari di bulan Ramadan ini tahun 2022 kita akan mengkaji kitab, salah satu kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin, yaitu Ushul fit Tafsir, yang insyaallah itu bisa dihatamkan di bulan Ramadan ini. Adapun yang kitab yang sekarang kita buka ini belum tentu hatam ya. Ini walaupun totalnya 80 halaman. Nanti kita sesuaikan saja karena kita kan cuma 30 menit aja ya. Jadi banyak beliau menukil dari Syekh Ibnu Utsaimin, dan sebenarnya beliau juga nanti banyak menukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang keduanya memang lebih dominan di mazhab Hambali, tetapi tidak istilahnya tidak bermadhab dengan mazhab tersebut saja, tapi lebih fokus kepada memilih yang mana menurut ijtihad beliau adalah lebih kuat. Kita mulai dengan halaman 4. Bisa dibuka yang halaman 4. Bagi yang tidak ada kita bisa lihat saja di layar. Awalan aqsamus siyam. Pertama di sini adalah pembagian puasa, alias kita mengenali sedikit tentang fikih puasa secara garis besar, yang akan beliau bahas pada pertemuan kali ini. Gitu ya. Dan beliau memulai dengan definisi ta'rifus siyam. As-siyamu lughatan al-imsak war rukud. Puasa, as-siyam, secara bahasa berarti al-imsak. Imsak itu dari kata amsaka, aslinya memegang, atau bisa diartikan menahan. Itu arti sebenarnya ya. Dan rukud itu adalah kalau saya cek di dalam kamus Arab ke Arab ya, rukud artinya adalah sukun watsabat. Jadi secara arti imsak tadi menahan ya. Ini kalau arti secara bahasa Indonesia biasanya. Walaupun arti sebenarnya amsaka juga berarti memegang sesuatu, dipegang, ditahan gitu ya, biar nggak pergi. Atau ar-rukud tadi kita tahu di dalam kamus Arab ke Arab, as-sukun wa tsabat, tetap ya,
atau diam. Jadi ini adalah secara bahasa. Kita kalau bahas secara bahasa, ya sebelum kedatangan syariat Islam, arti diam itu adalah menahan atau diam atau tetap. Ketika sudah datang syariat puasa, maknanya berubah. Secara istilah, yang alias secara syariat atau istilah fikih sebenarnya, imsakun 'anil muftiri ala wajhin makhsusin ma'an niyah, yaitu menahan dari muftir. Jadi imsak itu artinya menahan ya, arti aslinya ya. Ini saya kalau harokati semua juga waktunya habis banyak, tapi ya nggak apa-apa, saya harokatin dikit-dikit. Ala wajhin makhsusin ma'an niyati. Cuman saya harapkan sudah pada ngerti bahasa Arab, lebih baiknya cukup fokus dengan suara saya kalau mau mengharokati ya. Jangan berpatokan pada harokat yang saya tulis di layar. Karena kalau fokus dengan harokat yang saya tulis di layar, kadang saya nulis, kadang enggak. Ya fokus dengan suara. Menahan dari pembatal puasa, muftir. Menahan diri dari pembatal puasa, muftir itu pembatal yang membuat dia boleh makan gitu, muftir istilahnya, atau makan. Ala wajhin maksus, secara khusus atau dengan cara yang khusus. Enggak sembarangan. Alias ada syarat-syarat, ada rukun, ya ada tata cara, ma'an niyah, harus dengan niat. Ini definisi secara istilah, tentu menurut sebagian pandangan fikih. Wa qila huwa ibaratun, nah kalau sudah ada kata qila ini ya, kalau sudah sering disebut seperti ini. Jadi di dalam kitab-kitab fikih, kalau buka kitab fikih, definisi atau apapun disebut ada kata qila. Bagi yang sudah belajar bahasa Arab, qila ini fi'il mabni lil majhul. Apa itu mabni lil majhul? Bahasa Indonesianya kata kerja dalam kalimat pasif, alias dikatakan. Kalau ada kata dikatakan, ya kalau ada kata dikatakan, datang setelah suatu pendapat alias suatu perkataan sebelumnya, maka biasanya dalam ilmu mantik, itu yang disebut setelahnya adalah pendapat yang lebih lemah daripada pendapat yang sebelumnya. Nah ini kalau kayak gini nggak ada ya. Cuman modal kamus terjemah ya nggak bakal tahu. Karena ini memang ilmu yang dinukil dari guru ke murid. Dan juga ada di kitab-kitab. Tapi ya kitab itu kan benda mati. Siapa yang bisa mengeluarkan isinya ya sang guru. Maka definisi yang disebutkan setelahnya bisa lebih rendah kekuatannya, atau mungkin beliau tidak memaksudkan itu, tetapi mau menyebut ada dua buah pendapat. Gitu ya. Huwa ibaratun an imsakin makhsusin. Dia adalah, puasa itu adalah ibarat. Ibarat itu gambaran atau bentuk. Berupa bentuk apa? Bentuk imsak makhsus. Menahan, tetapi khusus caranya. Nggak sembarangan. Maksudnya menahan itu tadi ya, dari pembatal. Apa yang dimaksud dengan imsak makhsus ini? Wahuwal imsaku anil akli wasyurbi wal jima'. Menahan dari makan, dari minum, dan jima'. Berhubungan badan. Minas subhi ilal maghribi ma'an niyah. Dari waktu subuh sampai waktu maghrib bersama dengan niat. Kalau kita lihat di definisi pertama nggak ada penjelasan waktu. Kalau di definisi kedua ada penjelasan waktu. Itu saja bedanya. Kalau di definisi pertama, muftir secara umum pembatal puasa, sedangkan di definisi kedua dijelaskan cuman ada 3 pembatal puasa, akal, wasyurb, wal jima'. Tapi yang kita jelaskan tadi yang manapun sebenarnya antum pun sudah tahu secara sehari-hari praktek puasa seperti apa. Maka kita lanjutkan dulu. Aqsamus siyam, ada jenis-jenis puasa. Ini yang dimaksud ya. Bagian puasa maksudnya sini jenis-jenis puasa. Di dalam syariat kita secara garis besar ada 3 nanti ya. As-shaumu syar'iyyu minhu wajib wa minhu mandubun ilaih. Puasa syar'i itu ada yang wajib, ada yang mandubun ilaih, disukai. Disukai maksudnya dianjurkan. Wal wajibu thalathatu aqsam. Yang wajib ada 3
3. Yang wajib, berarti di sini diingat baik-baik, hanya yang wajib saja yang dibahas ya. Yang wajib, puasa yang wajib itu ada 3. Minhuma yajibu lizzamani nafsihi atau lizzamani nafsuhu. Tergantung kembali ke mana. Nafsihi kalau ke zaman, kalau nafsuhu ke ma. Di sini kita kurang tahu maksud dari pengarang. Wa huwa shaumu syahri Ramadan bi'ainihi. Ada yang wajib karena waktunya saja. Berarti di sini nafsihi, bukan nafsuhu. Kecuali kalau mau dijadikan taukid untuk ma tadi atau dhamir huwa. Wa huwa shaumu syahri Ramadan bi'ainihi. Dia adalah puasa Ramadan secara zatnya, ya, karena waktu Ramadan datang puasanya jadi wajib. Ini jenis pertama. Jenis kedua, minhuma yajibu li'illatin, yang wajib karena illah. Illah itu kalau cuman tahu pakai kamus terjemah, maka diartikan biasanya karena alasan. Tetapi kalau orang sudah belajar ilmu usul fikih, ya, dia tahu illah bukan sekedar itu. Illah itu adalah sebuah alasan mengapa syariat memberikan hukum tersebut. Dan ini panjang pembahasannya dalam ilmu usul fikih. Saya kasih contoh aja misalnya dalam masalah khamar. Kenapa khamar haram? Karena diantaranya ilahnya adalah memabukkan. Itu contoh ya. Ketika ilah ini hilang, hukumnya hilang. Jadi dalam penentuan ilah bukan sekedar ngarang dewe, ngarang sendiri gitu ya. Oh, ini menurut saya gitu ya. Sayanya siapa? Kok merasa berhak mensyariatkan sesuatu. Jadi masalah ilah ini panjang pembahasan. Nah, puasa yang diwajibkan karena illah wa huwa shiyamul kaffarat, yaitu adalah jenis puasa kafarah. Kafarah itu adalah penebusan. Penebusan apa? Penebusan sumpah di sini. Atau penebusan yang lain. Karena pelanggaran-pelanggaran syariat yang lain, ada yang diwajibkan puasa. Macam-macam ya pelanggaran-pelanggaran ini. Maka itu hukumnya adalah wajib. Puasa kafarah karena sumpah, ya maksudnya sumpah di sini karena sumpahnya dilanggar. Berarti lebih tepatnya penebusan karena pelanggaran gitu ya. Cuma paling sering biasanya sumpah. Penebusan karena pelanggaran-pelanggaran syariat, di antaranya melanggar sumpah. Atau karena berjima di bulan Ramadan. Atau karena banyak ya sebab-sebabnya. Wa minhum ma yajibu bi ijabil insani dzalika ala nafsihi. Dan ada yang wajib puasa tadi karena si manusia itu tadi mewajibkan untuk dirinya sendiri. Ini jenisnya namanya siyamun nadhri, puasa nazar. Jadi kalau disimpulkan ada 3, Ramadan, kafarah, dan nazar. Nazar itu adalah mewajibkan sesuatu yang sebelumnya tidak wajib bagi dia. Dia wajibkan sendiri. Nazar secara umum, hukumnya adalah membuatnya makruh. Karena Rasul SAW tidak menyukai hal itu. Tetapi ketika sudah seseorang bernazar, dia harus memenuhinya, maka jadi wajib. Jadi hukumnya ketika dia memulai itu makruh, tapi ketika sudah dia bernazar, hukumnya jadi wajib menunaikan nazarnya. Tetapi ingat, nazar itu tidak mengubah takdir. Karena sebagian orang, oh kalau saya nazar sebelum ujian saya lulus. Nah ini anggapan yang salah. Mau Anda nazar ataupun tidak nazar, masalah ujian lulus atau tidak sudah ada takdirnya. Jadi perkara Anda, ini ada di dalam hadis ya. Yang saya jelaskan semua barusan dijelaskan di dalam hadis-hadis kumpulan tentang masalah nazar. Hadis-hadisnya sahih. Jadi dalam bernazar itu tadi tidak mengubah kemudian, oh karena saya nazar jadinya saya jadi menang juara lomba. Gak ada kaitan. Ya, tidak ada kaitan sama sekali. Malah nazar itu tadi dibilang memulainya adalah makruh karena membebankan kepada dirinya sesuatu yang tidak disyariatkan. Tetapi kalau sudah bernazar, hukumnya jadi wajib menunaikannya. Kita lanjut ya. Wa ma sanatanawaluhu fi hadzal kitab biidznillah huwa ma yata'allaqu. Ini salah, hurufnya salah ketukar ini ya. Yata'allaqu. Itu bukan yatala'aku. Harusnya yata'allaqu, salah ini. Ma yata'allaqu bi shaumi syahri Ramadan faqat.
Nah, tapi kita tidak bahas yang lain, kita cuma bahas puasa Ramadan saja. Kata beliau begitu ya. Baik. Kalau ada yang punya pertanyaan disimpan saja. Tapi sebenarnya kalau mau bertanya-tanya nggak usah ya. Karena saya bukan tahu segala hukum puasa atau tentang Ramadan. Yang lagi kita baca fatwa Ramadan ya wis ini alhamdulillah insyaallah ada penjelasannya gitu ya. Karena apa istilahnya ya? Menyodorkan diri untuk menerima semua pertanyaan itu adalah menganggap dirinya tahu segalanya. Dan itu tidak mungkin. Kecuali orang yang sudah masuk dalam ranah ijtihad atau dia sudah hafal pendapat-pendapat fikih secara keseluruhan, maka dia berhak untuk itu ya. Adapun saya tidak pantas. Arkanus siyam, rukun-rukun puasa. Ikhtalafu fi arkanus siyam. Mereka para ulama di sini ya. Kalau ikhtalafu di sini dimaksud mereka di sini bukan semuanya, bukan semua orang ya. Alias para ulama yang berkategori mujtahid. Orang kudu sembarang siapa naik mimbar langsung disebut, oh ini ada ikhtilaf. Soalnya bapak yang naik mimbar tadi bilang kayak gini. Tidak, ikhtilaf ini hanya di kalangan para mujtahid. Ikhtalafu fi arkanis siyam. Berselisih dalam masalah rukun-rukun puasa. Ithnani muttafaqun alaihima. Ada dua yang disepakati. Ruknul imsak dan ruknuz zaman. Rukun puasa yang disepakati adalah pertama, imsak. Tadi imsak adalah menahan. Maksudnya menahan di sini dari pembatal al-muftirat. Wa ruknuz zaman dan rukun waktu. Maksudnya waktu di sini adalah waktu mulai puasa dari kapan sampai kapan. Maka ini adalah dua hal yang sudah disepakati. Wa yashmalu zaman al-wujub, mencakup waktu kewajibannya. Wa huwa syahrul Ramadan, bulan puasa. Wa zamanul imsak 'anil muftirat, termasuk juga waktu dia harus menahan dari kapan. Wa huwa ayyamu hadza syahri dunal layali, pada siang harinya tanpa malamnya. Kalau disebut siang hari atau hari maksudnya adalah selain malam hari. Baik, nanti kita lihat lebih detailnya. Waqtalafu fi niyyati hal hiya syartun li sihhati shaum am ruknun warrajihu annaha syartun. Mereka para ulama yang mujtahid tadi berselisih dalam masalah niat. Ini saya kalau nyebutkan berselisih gini, ambil faedah pelajarannya ya. Bukan berarti semua pendapat ulama dianggap maksum, karena perselisihan yang ada bukan berarti semua pendapatnya adalah benar. Bukan ya. Dalam usul fikih ini dijelaskan bahwasanya al-haqqu 'indallahi wahid. Kata para ulama ya. Di antaranya di dalam kitab Radhatun Nadhir punya Ibnu Qudamah. Menjelaskan tentang masalah ketika ada perselisihan di antara para ulama, tetap yang benar menurut Allah atau di sisi Allah adalah satu. Selain itu adalah salah. Tetapi para ulama yang berijtihad tadi mendapatkan pahala atas ijtihadnya. Walaupun salah, tetapi didapat pahala, bukan dapat dosa. Ini yang perlu dicermati dan itu panjang pembahasannya di usul fikih. Tadi saya jelaskan tentang masalah. Ketika ada perselisihan, tetap hakikatnya kebenarannya adalah satu. Misal ada orang berselisih di depan dia itu yang jauh di ujung mata itu kambing atau sapi. Debat, satunya bilang sapi, satunya bilang kambing. Ujung-ujungnya pasti yang benar satu, gak mungkin dua-duanya benar. Jadi memang kebenaran tetap ada yang hakikat. Tetapi syariat kita memberikan keringanan dalam memilih pandangan ijtihad yang paling kuat atau mendekati kepada kebenaran menurut kemampuan masing-masing. Jadi orang dihisab berdasarkan kemampuan dia dan keilmuan yang dia miliki. Perselisihan para ulama dalam masalah niat, apakah dia syarat sah untuk sebuah puasa ataukah rukun? Oke. Yang sebenarnya atau yang rajih atau yang lebih kuat menurut beliau adalah syarat. Nah, ini mungkin sedikit pandangan tentang masalah perbedaan syarat dan rukun. Bagi yang kira-kira belum pernah belajar tentang ini, kita jawab secara garis besar. Sebenarnya dijelaskan di dalam catatan kaki nomor 5 di sini ya dijelaskan. Tentang masalah rukun dan syarat. Syarat itu adalah perkara yang ada di luar ibadah. Sedangkan rukun ada di dalam ibadah. Itu bedanya. Syarat itu harus terus-menerus ada selama ibadah itu ada.
Sedangkan kalau rukun, dia dilakukan di salah satu bagian ibadahnya. Ini yang kemudian menguatkan menurut pendapat beliau bahwasanya niat itu ada di luar ibadah puasa, tetapi harus terus-menerus ada bagi seseorang tadi selama dia berpuasa, membarengi hati dia. Oleh karena niat adalah tempatnya di hati. Karena kalau terus-menerus berniat, tidak bisa ya, maksudnya kalau di luar hati. Dia harus berkaitan dengan hati. Tidak boleh ada niat untuk istilahnya membatalkan puasa misalnya. Jadi itu gambaran secara garis besar. Kita lanjut pada keutamaan puasa. Waktunya walaupun tinggal sedikit ya. Karena kita cuma 30 menit ini. Nggak tahu nanti kalau pada minta ditambah lagi waktunya. Tapi yang haus saya nanti. Nanti soalnya nanti sore ada ngaji lagi. 1 jam. Nah, fadhailus siyam. Keutamaan puasa. Keutamaan-keutamaan pasti sudah banyak tahu. Tapi ya bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu atau ikhwan akhwat di sini, misalkan ada yang mau ceramah tentang puasa itu ya, atau disuruh ngisi kultum habis tarawih, habis sholat subuh, habis apa gitu ya, atau ngisi di kantornya, ya ini bagus disampaikan ini. Keutamaan-keutamaan puasa yang ada 8 ini jumlahnya di halaman ini disampaikan, dibaca dengan artinya. Kalau bisa hafal bagus, nggak hafal ya dibaca aja dengan artinya. Yang 8 ini disampaikan 1 kali materi penyampaian cukup ini 10 menit. Bagus ini kalau misalnya bisa disampaikan. Untuk keutamaan puasa secara garis besar ada 8 yang disebutkan oleh pengarang. As-shaumu junnatun minan nar. Puasa adalah perisai dari neraka. Fa'an Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Rabbuna azza wa jal as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar wa huwa li wa ana ajzi bih. Hadis ini diriwayatkan dalam Musnad Ahmad dan dinyatakan sahih, dan juga riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari. Hadisnya sahih. Intinya semua yang disebutkan di sini rata-rata hadisnya adalah sahih. Puasa adalah perisai yang mana seorang hamba itu menggunakan perisai puasa ini dari api neraka. Wa huwa li, dan puasa itu adalah milikku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku yang membalasnya. Dan dijelaskan bahwasanya nanti terkait dengan ini, puasa adalah pahalanya tidak diketahui, dan Allah sendiri yang mengatur pahala ini. Balasannya Allah sendiri yang mengatur. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shoma yawman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu 'anin nari 70 kharifah. Allah akan menjauhkan wajah dia. Ya, ini hadis yang riwayat lain tentunya, karena ini riwayat Abu Sa'id al-Khudri dan lafaz hadisnya berbeda sebenarnya. Tapi secara kesimpulan sama. Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah dan dia itu berpuasa di jalan Allah maksudnya ya. Ba'adallahu wajhahu, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 kharifah. Sejauh 70 kharif. Secara arti di sini sayangnya tidak dijelaskan di dalam syarahnya. Akan tetapi kalau kita rujuk kepada penjelasan hadis tentang masalah 70 kharifan ini, bentar saya cek ya, yaitu 70 musim. Karena memang kalau di dalam kamus Arab ke Arab, yang dimaksud dengan kharif adalah salah satu dari 4 musim, semi, panas, gugur, dan dingin ya. 70 musim. Sejauh 70 musim. Intinya adalah puasa adalah perisai daripada api neraka. Kedua, as-shaumu sabilun ilal jannah, puasa adalah jalan menuju surga. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga atau di surga ada sebuah pintu. Yuqalu lahu ar-rayyan. Pintu ini dinamai dengan Ar-Rayyan. Ada pintu khusus di surga
yaitu pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imun. Yang bisa masuk lewat pintu Ar-Rayyan hanya para ahli puasa. Fayaqumun, mereka berdiri. Masuk melalui pintu tadi. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak bisa ada yang masuk lewat pintu Ar-Rayyan kecuali orang-orang ahli puasa. Fa idza dakhalu, kalau mereka sudah masuk ke dalam surga, ughliqa, maka pintu Ar-Rayyan tadi ditutup. Falam yadkhul minhu ahad, maka tidak bisa satu orang pun untuk masuk ke dalam surga lewat pintu Ar-Rayyan. Hanya khusus para ahli puasa. Dan ingat, yang mengukur atau menghitung urusan puasa tadi adalah langsung Allah sendiri. Wa huwa li wa ana ajzi bih. Dia adalah milikku puasa itu, dan saya langsung yang mengganjarnya. Jadi ini semua seperti saya sebutkan tadi. Hadis-hadisnya adalah kebanyakan muttafaqun alaih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalaupun bukan dari situ, maka disahihkan oleh para ulama. Di antaranya Syekh Al-Albani, dan juga disahihkan oleh para pentahqiq Musnad Ahmad, dan seterusnya. Baik, mungkin kita percepat ya. Aslinya sudah selesai ini, tapi mungkin kita tuntaskan sampai 8. As-shaumu wija'un minasyahawat. Puasa adalah benteng atau penjaga dari syahwat. Fafil muttafaqi alaihi, kalau ada istilah muttafaq alaihi maksudnya adalah di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ingat, itu jangan sebenarnya istilah hadis riwayat Bukhari atau Muslim saja sebenarnya kurang ya. Karena Bukhari juga meriwayatkan di selain kitab sahih. Beliau juga punya kitab At-Tarikh, beliau juga punya kitab Al-Adabul Mufrad, beliau menukil hadis di sana juga. Oleh karenanya yang lebih tepat adalah penyebutannya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sedangkan kalau riwayat Bukhari, ini nanti orang salah. Ketika dia menemukan, Imam Bukhari punya kitab lain, Al-Adabul Mufrad, beliau punya juga At-Tarikh. Dan beliau menukil hadis-hadis di sana. Kemudian semua hadis di dalam Al-Adabul Mufrad dan Tarikh itu sahih? Tidak. Juga mengandung hadis-hadis yang lemah. Oleh karenanya, lebih tepatnya bagi yang sudah belajar ilmu hadis mengetahui bahwasanya al-muttafaq alaih itu khusus untuk Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim sepakat. Sepakat dua imam ini, walaupun tidak sepakat secara janjian gitu, nggak ada janjian ya. Ya tahu-tahu ternyata sama hadisnya dalam dua kitab tadi. Fa fil muttafaq alaih anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda. Ya, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian yang sudah sanggup al-ba'ah. Sebagian mengartikan itu ba'ah itu nikah, sebagian lagi mengartikan jima. Yang sudah secara fisik bisa berjima, falyatazawwaj, maka dia harus hendaklah di sini kalau diartikan ke Indonesia lagi-lagi ya, saya bilang bagi orang yang mengartikan dengan hanya terjemah Indonesia, dia tidak akan mengerti maksud dari hadis ini secara jelas. Karena lam di sini, falyatazawwaj. Ini saya tekankan kenapa pentingnya belajar bahasa Arab ya. Karena yang pakai terjemah Indonesia itu kurang. Kalau di Indonesia bisa diartikan hendaklah, sedangkan istilah hendaklah itu seakan-akan adalah perkara yang bukan wajib. Atau istilahnya bukan perkara yang harus, tetapi dia adalah, yo kamu lakukan bagus, nggak dilakukan nggak apa-apa. Itu istilah hendaklah di bahasa Indonesia. Sedangkan lamul amr, di sini ada lamul amr. Lamul amr itu mengubah fi'il mudhari' tadi bermakna amr, alias bermakna perintah. Dan hukum asal perintah aslinya adalah wajib. Misal ada ayah nyuruh anaknya beli gula, atau ibu nyuruh anaknya beli minyak. Nak, beli minyak gitu ya. Si anaknya nggak usah beli. Sampai seminggu. Ya pasti dimarahi sama orang tuanya. Karena memang tujuan dari menyuruh dia beli minyak, beneran beli, bukan hendaklah atau kalau kamu beli minyak bagus, nggak beli nggak apa-apa. Nggak gitu kan? Kalau antum nyuruh anak antum, Anda nyuruh anak Anda, tujuan Anda agar anaknya tadi melakukan. Karena hukum asal daripada perintah adalah harus. Begitu juga di sini, hukum asalnya harus, tetapi nanti ada namanya sharif, pemaling. Kalau belajar di usul fikih nanti ada yang memalingkan. Aslinya wajib, terus nanti dipalingkan jadi sunnah, jadi boleh, dan seterusnya. Jadi hukum menikah sendiri di sini bukan berarti wajib, panjang lagi pembahasannya, tapi hukum menikah adalah bisa 5 hukumnya. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram.
Begitu juga hukum poligami sama, bisa sunnah, bisa wajib, bisa makruh, bisa boleh, bisa haram. Ini dijelaskan oleh guru-guru kami sewaktu di Yaman tentang masalah hukum menikah. Tajri fihi al-ahkamul khamsah, berjalan di dalamnya 5 hukum, bisa 5-5-nya. Maksudnya salah satu dari 5 ini. Tergantung dari kondisi si orang tadi. Baik, tapi saya malah nyambung kemana-mana. Nah, faliyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah tadi atau az-zawaj tadi, atau zawaj itu aghaddu lil basar, lebih menahan pandangan, menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga, menjadi benteng atau perisai bagi kemaluan. Ahsan, kita al-hisnu itu benteng atau perisai. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum, dan barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, maka dia hendaknya berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa tadi menjadi wija. Jadi pelindung, menjadi istilahnya ya semacam benteng juga, perisai juga ya. Wija. Baik. Dari kata waja'a aslinya ya. Saya cek di kamus dia, dari kata waja'a. Intinya berkaitan dengan makna tadi. Kita lanjut. Yang keempat, kita tuntaskan sekaligus ya biar nggak nanggung ini. Ya, jadi al-wija itu adalah dari kata waja'a yang artinya mendorong. Mendorong dengan menggunakan telapak tangannya atau tangannya, fis sadri awil unuq, itu asli arti sebenarnya ya. Ditahan. Intinya pelindung lah kalau diartikannya, yang menahan. Maksudnya menahan gejolak syahwat. Ketika syahwat tadi sudah enggak terbendung lagi dan dia belum mampu untuk menikah, belum punya uang, belum punya harta untuk menafkahi istrinya misalnya, maka puasa adalah solusi yang dijelaskan di dalam syariat kita. As-siyamu yashfa'u li sahibihi. Puasa adalah memberi syafaat. Memberi syafaat itu berarti menolong. Syafaat itu arti sebenarnya adalah menolong. Makanya kalau yang mau belajar ke Timur Tengah, terus biasanya minta surat rekomendasi. Kalau dia minta di Indonesia ya paling tulisannya tazkiyah ya. Tapi kalau dia mintanya di Arab, langsung kepada para masyayikh, Gak ditulis tazkiyah, ditulisnya biasanya syafa'ah. Maksudnya bukan dapat syafaat hari kiamat gitu, bukan. Syafa'ah di situ bantuan dari beliau agar bisa tembus kuliah di universitas yang diinginkan. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Amr ini yang terkenal sebagai sang ahli ibadahnya para sahabat, anak dari Amr bin As yang membuka negeri Mesir menjadi negeri Islam. Qal anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qal as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran itu memberi syafaat bagi hamba pada hari kiamat. Ini kalau orang tidak percaya dengan perkara gaib, nggak ngefek hadis ini. Hadis ini baru ngefek ke orang yang percaya dengan perkara gaib, dan gaib itu nggak bisa dilihat, Pak. Alias teori sains tentang empirisme, sesuatu itu harus terbukti secara empirik, hancur dengan keimanan bil ghaib. Alias iman bil ghaib gak bisa dihitung secara empiris tadi, atau yang istilahnya harus ada bukti nyata dengan mata. Ini belum kita lihat. Tapi seorang muslim langsung pertama di dalam ayat-ayat surat Al-Baqarah pertama langsung ya, yu'minuna bil ghaib. Sehingga kelihatan itu harus diimani, asalkan datang di dalam Al-Qur'an ataupun hadis. As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran bisa memberi syafaat. Lihat ntar lagi ya. Yaqulus siyam, puasa akan datang dan berkata, ay Rabbi, wahai Tuhanku. Ay di sini harfun nida, bermakna panggilan. Puasa dalam wujud makhluk memanggil Allah. Mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahari fasyafa'ani fi. Aku telah melarang dia atau mencegah dia dari makan dan syahwat sepanjang siang di bulan Ramadan. Fasyaffi'ni fi, maaf bukan. Kok fasyafa'ani fi, saya salah ya. Di sini kalau nggak salah fasyaffi'ni fi. Intinya adalah meminta syafaat, meminta bantuan. Si puasa tadi mintakan bantuan. Fasyaffi'ni fi, atau istilahnya
jadikan aku bisa memberi syafaat fihi pada orang tadi. Dhamir haknya di sini kembali kepada al-abd. Fasyaffi'ni fihi. Ya. Maka jadikanlah aku bisa memberi syafaat, maksudnya membantu orang tadi dari azab hari kiamat. Dan syafaat itu macam-macam, bisa untuk meringankan siksa di api neraka kalau dia siksaannya berat, atau melepas dia dari siksa api neraka kalau seharusnya dia masuk neraka, dia nggak jadi masuk neraka, atau menaikkan derajat dia di surga. Dijelaskan ini dalam kitab-kitab akidah tentang tingkatan-tingkatan syafaat. Jadi syafaat itu bukan satu bentuk, tetapi ada bermacam bentuk tergantung dari apa yang menjadi keputusan bagi kita di hari kiamat. Kalau ditakdirkan atau istilahnya sudah diputuskan masuk neraka, syafaat ini bisa meringankan siksaan tadi, atau mungkin melepaskan dari siksaan tadi, atau mungkin menaikkan derajat di surga. Wallahu a'lam bishawab, itu jelaskan dalam kitab-kitab akidah. As-shaumu kaffaratun wa maghfirah. Puasa adalah menjadi penebus dan ampunan. Berdasarkan hadis Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarih. Cobaan, fitnah itu kalau diartikan, ya ini mungkin sedikit salah dimengerti, salah paham yang sudah mengkaprah ya di Indonesia. Fitnah itu diartikan menuduh orang lain melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan. Padahal arti fitnah sebenarnya lebih umum dari itu. Itu termasuk fitnah, betul. Tetapi fitnah arti sebenarnya adalah cobaan. Secara bahasa artinya cobaan, musibah. Gejolak fitnah di akhir zaman maksudnya adalah ya bermacam-macam maksiat yang muncul, bermacam-macam cobaan, bala bencana yang muncul. Fitnah. Biasanya juga sangat kuat erat dengan kaitannya perpecahan di kalangan kaum muslimin. Yang dimaksud adalah peperangan yang dulu pernah terjadi. Sejak dimulai pada zaman sahabat, ketika Utsman bin Affan dibunuh, itu terjadinya fitnah. Cobaan fitnah ini adalah cobaan bagi seorang fi ahlihi, ada pada keluarganya. Dicoba dengan istrinya, dengan anaknya. Wa malihi, lebih khusus ini keluarga yang dimaksud adalah seringkali di dalam bahasa Arab, ahl di situ walaupun Anda cek di kamus pasti artinya adalah keluarga. Tetapi kalau orang sudah sering membaca di dalam hadis-hadis Rasul, dalam penjelasan para ulama, yang dimaksud dengan ahl adalah khusus untuk istri. Yang dimaksud adalah khusus untuk istri. Terutama di sini nanti akan disebutkan yang lebih khusus, yaitu waladihi, anaknya. Wa malihi, hartanya. Cobaannya ada di situ semua. Wa jarihi, dan tetangganya. Tukaffiruha as-salah was-saum was-sadaqah wal-amru wan-nahi. Semua ini tadi, cobaan-cobaan ini tadi, yang ada pada benda-benda tadi yang kita sebut, dapat ditebus dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, baik sedekah wajib berupa zakat ataupun sedekah sunnah berupa yang disebut sedekah, wal amru wan nahyu, perkara perintah atau larangan, maksudnya adalah al amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. As-shaumu sa'adatud daraini, puasa adalah kebahagiaan di dua negeri. Dua negeri maksudnya adalah dunia dan akhirat. Qala sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan, lis-shaimi farhatan, bagi seorang yang berpuasa ada farhatan, dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa mendapatkan dua bahagia. Bahagia di dunia adalah ketika dia berbuka, dan bahagia di akhirat adalah ketika bertemu dengan Tuhannya. Dan memang akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya seorang yang mukmin, dia di akhirat akan bisa melihat Tuhannya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ya, wajah mereka berseri-seri, yakni para ahli surga, kepada Tuhannya mereka bisa melihat. Dan dalam hadis yang banyak dijelaskan bagaimana kisah pertemuan dengan Allah nanti di akhirat. Dan para yang dulunya menyembah Allah dengan ikhlas, mereka akan bisa bertemu dengan Allah dan melihat Allah. Dan itu adalah kenikmatan tertinggi yang ada di surga, sebenarnya disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam Nuniyahnya. Yang ketujuh, as-shaumu ibadatul ikhlas was sabar wa bihi tatayyubud dunya wa bihi, bentar ini ya,
Wa bihi tatibud dunya wal akhirah. Wa bihi tatibud dunya wal akhirah. Atau tatayyubud dunya wal akhirah. Kurang mengerti ya, tetapi nanti ini dikaitkan dengan at-tatayyub. Tatayyub itu adalah berwangi-wangian, menggunakan wewangi. Puasa adalah ibadah keikhlasan dan kesabaran, dan dia menjadi semerbak wangi bagi dunia dan akhirat. Maksudnya gimana? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, qala Allahu azza wa jal. Nah, kalau ada perkataan Rasul, kemudian disebut qala Allahu azza wa jal, itu adalah jenis hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah yang dinukil oleh Rasulullah secara makna, tetapi lafadznya adalah dari Rasul. Sedangkan Al-Quran, lafadznya dari Allah dan maknanya dari Allah. Itu yang membedakan hadis qudsi dengan Al-Quran. Hadis qudsi tidak bisa dipakai sholat, kalau Quran bisa dipakai sholat, sah. Ya, hadis qudsi nggak bisa dipakai sholat. Maksudnya dipakai bacaan setelah Al-Fatihah, nggak bisa. Dan seterusnya, panjang penjelasannya. Nah, ini adalah hadis qudsi, tadi sudah kita jelaskan, hadis-hadis ini semua adalah di Sahih Bukhari atau Muslim, dan yang disebutkan barusan ini adalah ada di di Sahih Bukhari dan Muslim, dan lafadznya pakai lafadznya Imam Bukhari. Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal perbuatan anak Adam adalah milik dia kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu adalah buatku, kata Allah, milikku. Wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang membalasnya. Kalau amalan yang lain ada semacam patokan ukuran ya. Tapi kalau sudah kaitannya milik Allah, terus Allah yang mengganjarnya sendiri, pahala masing-masing orang bisa berbeda-beda. As-siyamu junnatun, puasa adalah perisai. Fa idza shama ahadukum fala yarfuth wala yajhal. Apabila seseorang berpuasa, fala yarfuth, janganlah dia itu rafath. Rafath itu disebutkan di dalam Al-Quran tentang berkaitan dengan ini ya, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam berpuasa, maksudnya malam bulan Ramadan, ar-rafath ila nisaikum, dimaksud dan rafath di situ adalah berbuat jima. Tapi makna lain dari rafath sebenarnya adalah fala yarfuth, entah di sini dimaksudkan dengan jima tadi, atau yang dulu saya dijelaskan oleh syekh saya waktu di Yaman, rafath di sini adalah berbicara kotor. Ngomong kotor, tidak boleh. Wala yajhal secara bahasa artinya adalah jangan berbuat bodoh gitu ya. Wa inim ru'un, ini saya ragu ini benar penulisannya, sepertinya salah, karena kalau dia ini mero'an dia enggak di atas wawu, dan secara nanti di sini ketemu pakai fa, innya berarti syartiyah, syarat. Fa-nya ini nanti jawab syarat. Maka di sini kemungkinan besar harokatnya, saya belum ngecek secara riwayat asli dari lafadz Imam Bukhari. Kemungkinan besar bacanya wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul. Itu yang lebih tepat secara bahasa ya. Kalau wa ini mru'an tidak cocok, dari segi penulisan juga tidak cocok, berarti alifnya nanti dihapus. Bagi yang mungkin menemukan lafadz hadisnya bisa disampaikan ke saya yang benar seperti apa. Ini saya bahas dari segi bahasa. Wa ini mar'un qatalahu aw syatamu, kalau ada orang yang ngajak tengkar dia atau menghina dia, falyaqul inni shaim, hendaklah dia berkata saya puasa. Walladzi nafsi biyadih, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la khalufu famis shaimi atyabu indallah min rihil misk. Sungguh khaluf ini biasanya diartikan bau mulut ya. Kalau secara bahasa kita rujuk kepada secara bahasa, khuluf adalah benar bau mulut. Maksudnya adalah perubahan. Perubahan bau ini terjadi karena dia tidak makan dalam waktu yang lama. Dan perubahan bau ini kata para ulama bukan muncul dari mulutnya, tetapi muncul dari dalam lambungnya. Karena dia tidak makan. Atyabu indallahi min rihil misk, lebih harum di sisi Allah, ingat di sisi Allah, min rihil misk dibandingkan parfum kasturi, aroma kasturi. Jadi ini di sisi Allah ya. Terkadang sebagian orang mengambil hadis ini sebagai lelucon. Dan ini fatal apabila salah penempatannya. Dijadikan lelucon kalau dia masuk dalam istihza biddin.
menghina ajaran agama, maka bisa mengeluarkan dia dari Islam dan ini berbahaya. Jadi hati-hati ya, dalam masalah yang kaitannya lelucon terkait dengan agama, tidak boleh sampai dia itu bersifatnya menghina ajaran agama. Kalau sampai menghina ajaran agama, itu sudah masuk kategori antara Islam dan kufur, sudah berbahaya. Maka di sini kalau orang memahami itu atyabu indallah, tidak lagi dia ngerti, leluconnya nggak berjalan. Dia mau melelucon tentang bau mulut orang puasa, tidak jalan karena dia tahu atyabu indallah, di sisi Allah. Batal sudah semua lelucon tentang masalah ini. Yatruku ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makanannya dan syahwatnya demi aku, kata Allah ya. Demi aku ini yang berbicara Allah dalam hadis qudsi. As-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah milikku dan aku sendiri yang mengganjarnya. Berbeda dengan amalan yang lain. Salat dijelaskan ya, pahalanya misalnya satu kebaikan kalau jemaah 27 atau 25 dalam riwayat yang lain gitu ya. Atau sedekah dijelaskan, ada hitung-hitungannya udah dikasih tahu sebagiannya ya. Tapi puasa enggak dikasih tahu gimana kelipatan-kelipatannya, ganjaran-ganjarannya dirahasiakan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan kebaikan itu diganjar dengan 10 kali lipatnya. Bagaimana Allah membalas keburukan setimpal. Tetapi kalau kebaikan Allah balas 10 kali lipat. Jadi kata para ulama, kalau ada orang yang 1/10-nya dikalahkan, atau istilahnya 1/10-nya mengalahkan yang satu, berarti dia gagal. Karena kita melakukan 10 kebaikan, kita melakukan 1 kebaikan dicatat 10. Tapi kalau kita melakukan 1 keburukan, dibalas 1. Dihitung 1. Bedanya itu ya, dalam agama Islam seperti itu. Perhitungkan hasanat wa sayyiat. Da'watus sha'imi la turad. Doanya orang puasa tidak bisa ditolak alias dikabulkan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'watin mustajabat. Da'watus sha'im wa da'watul mazlum wa da'watul musafir." Dakwah itu juga diartikan doa. Dari kata da'a, sama ya, memanggil, mengajak, berdoa. 3 doa yang diterima mustajabah. Doanya orang puasa, doanya orang yang dizalimi, dan doanya orang yang sedang bersafar. Baik, dengan ini maka cukup sampai di sini dulu. Pertemuan kita kali ini insya Allah dilanjutkan di hari esok ya. Kita belum masuk sama fatwa-fatwa, ini baru pembukaan. Nanti di pertemuan akan datang kita belajar tentang hukum puasa secara khusus, secara umum. Terus fase pensyariatan puasa, ada 3 fase. Karena puasa yang sekarang kita praktekkan ini dulunya nggak seperti ini. Nah, dijelaskan secara singkat. Keistimewaan bulan Ramadan, hukum barang siapa yang batal puasa Ramadan, dan seterusnya, ini panjang ya. Nanti semakin masuk kepada fatwa-fatwa kontemporer. Kayak misalnya, saya misalnya mau vaksin. Ada vaksin booster, kalau nggak vaksin booster saya nggak bisa mudik. Gitu ya, misalnya. Nah ini nanti dibahas insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang tentang al-khulasah fi fatawa wa ahkam Ramadan. Insya Allah. Barakallahu fikum. Maka kita cukupkan di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.